bukannya ini kontradiksi, tidak sejalan. Di hadis disebutkan kalau dia menyambung silaturahmi umurnya bertambah, tak kalau dia menyambung silaturahmi umurnya bertambah. Sedangkan di dalam Al-Quran Allah menyebutkan umur seseorang itu atau ajal seseorang itu tidak akan dimundurkan, dengan makna umurnya tidak mungkin untuk bertambah. Maka apa makna menambah umur ini? Maka kata para ulama, wadzalika binisbati lil ajalil muallaki al maktubi fi lauhil mahfudhi al muwakkali lil malaikati. Yang dimaksudkan ajal yang bertambah itu adalah ajal yang tertulis, yang muallak, yang tertulis di lauh mahfuz, yang dipegang oleh para malaikat pencatat. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah tahu si fulan akan menyambung tali silaturahmi umurnya sekian, tidak berubah. Ilmunya Allah tadi itu azali, tidak akan pernah berubah. Yang berubah apa? Yang berubah adalah catatan yang dimiliki oleh para malaikat yang ditugaskan mencatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita boleh kita analogikan, Bismillahirrahmanirrahim. Syariat Islam merupakan syariat yang kafah, ajaran yang sangat sempurna mengatur segala aspek kehidupan manusia. Islam bukan hanya mengatur tentang beribadah atau ritual-ritual ibadah saja, salat, puasa, bukan hanya itu saja. Akan tetapi syariat Islam juga sangat memperhatikan bagaimana seseorang bermuamalah, bagaimana seseorang berinteraksi dengan saudaranya. Maka ketika seseorang sekalipun dia senantiasa atau rajin beribadah, rajin puasa, rajin salat, akan tetapi ketika dia bermuamalah, interaksi dengan sesama manusia, dengan saudaranya, dengan karib kerabatnya itu tidak baik, maka bisa jadi itu menjadi sebab rahmat Allah, dia tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka karena pentingnya perkara silaturahmi, perkara interaksi sesama manusia, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram membuat satu bab yang berjudul Babul Birri Wassillah, bab seputar kebaikan dan tentang silaturahmi. Di antara hadis yang disebutkan atau yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Hajar, yang pertama adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yabsuta lahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasir rahimah, muttafaqun akhrajahu al-Bukhari. Barang siapa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin, man ahabba, barang siapa yang ingin, ayyabsuta lahu fi rizqihi, Allah lapangkan rezekinya, wa ayyunsa'a fi atharihi, dan Allah akhirkan, Allah tunda ajalnya, falyasir rahimah, maka sambunglah tali silaturahmi. Penjelasan hadisnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi mengatakan, barang siapa yang ingin rezekinya tadi itu dilapangkan. Maksud rezeki dilapangkan itu apa? Maka kata ulama, wal muradu tausi'atuhu wa kathratuhu. Yang dimaksudkan dengan dilapangkan rezeki seseorang tadi adalah diperbanyak, dipermudah, diperluas mata pencaharian dari seseorang tadi, yang awalnya hanya berbasis atau ruang lingkupnya itu sedikit, akan tetapi ketika dia senantiasa menyambung tali silaturahmi, maka rezekinya itu akan bertambah banyak dan juga akan menjadi lebih luas atau berkembang. Ini makna yang pertama, Allah itu menambah rezeki seseorang. Yang kedua, makna yang dikatakan oleh para ulama, waqilah bastur rizqi ayyubarika fihi. Dikatakan makna yang kedua itu adalah Allah memberkati rezeki
rezeki yang telah diberikan kepada seorang hamba. Yang pertama tadi, dari nominalnya 1 juta Allah tambah jadi 2 juta, yang 2 juta ditambah menjadi 3 juta. Menurut pendapat yang kedua atau penafsiran yang kedua, rezeki tadi nominalnya sama, yang 1 juta tetap 1 juta, yang 10 juta tetap 10 juta. Akan tetapi yang ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala bukan nominalnya, akan tetapi keberkahan dari rezeki tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada rezeki yang misalkan Allah berikan itu 1 juta, ketika keberkahan itu sangat banyak, maka 1 juta tadi bisa terasa menjadi 10 juta. Kenapa? Karena di situ Allah titipkan, Allah tambah keberkahan pada rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna ayyabsutalahu fi rizki. Allah lapangkan rezeki seseorang. Wa ayyun sa'alahu fi atharihi, dan Allah akhirkan ajal seseorang. Fal yasir rahimah, maka sambunglah tali silaturahmi. Apa maksud kata ar-rahim di sini? Kata ulama, wa haqqaqal ulama anna silataha wajibatun bighairi uzrin. Dan setelah diteliti, para ulama itu mengatakan bahwasanya menyambung tali silaturahmi itu hukumnya wajib bighairi uzrin, tanpa adanya uzur. Kalau misalkan karena ada uzur, maka itu dimaafkan. Tapi ketika tanpa adanya uzur seseorang memutus tali silaturahmi, maka itu dilarang dan diharamkan oleh syariat. Lantas apa yang dimaksudkan dengan kata ar-rahim di sini? Al-aqaribu wa hum man bainahum wa bainal akhar nasabun. Karib kerabat kita yang mana kita mempunyai hubungan nasab bersama mereka. Sawa'un kana yarithu amla wa sawa'un kana dha mahramin amla. Baik kita mendapatkan atau dia mendapatkan harta warisan kita, atau begitu pula baik dia mahram ataupun tidak. Yang penting ketika kita mempunyai hubungan nasab bersama dia, mempunyai hubungan darah, maka itu dinamakan dengan ar-rahim. Maka kita dianjurkan untuk senantiasa menyambung tali silaturahmi bersama mereka. Dan terkadang di masyarakat kita, ketika seseorang ingin bersedekah, yang didahulukan tuh karib kerabat kita atau orang jauh yang tak kenal, Pak. Maka terkadang di masyarakat kita yang lebih dia utamakan bukan karib kerabat, tetapi dia bersedekah kepada orang jauh, fakir miskin yang tak kenal entah berantah. Apakah ini baik? Tentu amalan yang baik. Akan tetapi yang paling afdal, yang paling utama ketika kita ingin berbuat kebaikan, ingin bersedekah, memberikan bantuan, yang paling utama yang berhak mendapatkan kebaikan kita adalah rahim kita, karib kerabat. Karena mereka bukan hanya orang yang membutuhkan, tetapi juga karib kerabat yang seharusnya kita bantu. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan, bersabda, innas sadaqata 'alal masakin sadaqatun. Sedekah kepada orang fakir miskin, kepada orang miskin itu dapat satu amalan, yaitu sedekah saja. Wa 'ala dzarrahim, dan sedekah kepada karib kerabat kita adalah sedekatun wasilah, dapat pahala sedekah, dapat pahala menyambung tali silaturahmi. Jadi pahalanya, amal ibadahnya bukan hanya bersedekah saja ketika kita menyantuni, berbagi dengan saudara karib kerabat kita, tetapi kita mendapatkan pahala bersedekah, juga mendapatkan pahala menyambung tali silaturahmi. Maka jangan kita biarkan karib kerabat kita, saudara kita sampai pada keadaan yang sangat membutuhkan. Merekalah atau kitalah yang seharusnya lebih utama, yang mendahulukan hak-hak mereka atau kebutuhan mereka. Dalam hadis tadi Rasulullah SAW mengatakan, wa ayyun sa'alahu fi athari.
Allah akan mengakhirkan ajal seseorang. Lantas apa makna mengakhirkan ajal seseorang tadi? Walhasil, kesimpulannya di sini ada 4 penafsiran, ada 4 makna dari mengakhirkan ajal seseorang. Yang pertama, ayyahmila ala ziyadati fil kinayah. Kita bawa bahwasanya menambah ajal seseorang itu adalah kiasan. Kiasan untuk apa? Anil barakati fil umri, tentang keberkahan dari umur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisababit taufiqi ila taatillahi wa imarati waqtihi bima yanfa'uhu, dengan bahwasanya Allah memberikan taufik orang tersebut senantiasa mempergunakan waktunya kepada kebaikan. Umurnya, ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan umur si fulan 60 tahun, wafat di tempat ini, wafat jam segini, jam sekian, dengan keadaan seperti ini, ketika Allah tetapkan, yang bertambah tadi itu apa? Adalah keberkahan dari umur, dari waktu yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat ulama kita, para ulama itu kadang tak banyak umur-umur yang panjang. Di antaranya apa? Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi itu umurnya tidak panjang, akan tetapi karya-karyanya, namanya senantiasa disebut bahkan sampai saat sekarang gitu. Siapa yang tak kenal Imam Nawawi? Punya kitab Al-Adhkar, punya kitab Riyadhus Shalihin, punya kitab dalam fikih ada namanya Minhajut Talibin, ada Raudatul Talibin, dan lain sebagainya. Maka ketika umur tadi itu, walaupun Allah tidak memberikan umur yang panjang kepada beliau, akan tetapi pada umur waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ada keberkahan waktu yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada para ulama. Maka ketika seseorang senantiasa menyambung tali silaturahmi, Allah berikan keberkahan umur, keberkahan waktu kepada orang tersebut. Ini makna yang pertama. Yang kedua, maknanya adalah ayyahmila ziyadata fil hadithi ala haqiqatiha, bahwasanya Allah menambah ajal seseorang tadi kita maknakan sebagaimana makna yang semestinya, bahwasanya Allah menambahkan ajal seseorang tadi. Yang awalnya ajalnya dia wafat umur 50, karena dia menyambung tali silaturahmi, umurnya bertambah menjadi 60. Ketika umurnya 60, menyambung tali silaturahmi, umurnya menjadi 70. Kenapa ditambah? Karena dia senantiasa menyambung tali silaturahmi. Lantas ada pertanyaan, bukannya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang namanya ajal seseorang ketika sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tak mungkin diundur, tak mungkin juga dimajukan. Maka kalau kita lihat, bukannya ini kontradiksi, tak sejalan. Di hadis disebutkan kalau dia menyambung silaturahmi, umurnya bertambah. Tak kalau dia menyambung silaturahmi, umurnya bertambah. Sedangkan di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan umur seseorang itu atau ajal seseorang itu tidak akan dimundurkan, dengan makna umurnya tidak mungkin untuk bertambah. Maka apa makna menambah umur ini? Maka kata para ulama, wa dzalika binisbati lil ajalil muallaki al maktubi fi lauhil mahfudhi al muwakkali lil malaikati. Yang dimaksudkan ajal yang bertambah itu adalah ajal yang tertulis, yang muallak, yang tertulis di lauh mahfuz, yang dipegang oleh para malaikat pencatat. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah tahu si fulan akan menyambung tali silaturahmi, umurnya sekian, tidak berubah. Ilmunya Allah tadi itu azali, tidak akan pernah
berubah. Yang berubah apa? Yang berubah adalah catatan yang dimiliki oleh para malaikat yang ditugaskan mencatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita boleh kita analogikan, walillahil matsalul a'la, misalkan ada seorang atasan. Atasan di sini mengatakan kepada sekretarisnya, kalau si fulan datang jam 7, maka tambah gajinya 1 juta. Atasan tadi sudah tahu bahwasanya si fulan akan datang jam 7. Punya CCTV, akses CCTV, atau dia bisa mengakses GPS dari pekerjaannya tadi. Maka ketika dia mengatakan kepada sekretarisnya, kalau si fulan datang jam 7, tambah gajinya 1 juta. Menurut sekretaris, dia punya 2 pilihan. Kalau dia melihat si fulan datang jam 7, gajinya bertambah 1 juta. Kalau melihat si fulan tidak datang jam 7, maka gajinya tidak bertambah. Sedangkan bagi atasan tadi, dia sudah tahu bahwasanya si fulan pasti akan datang, pasti akan bertambah gajinya menjadi 1 juta. Maka yang mu'allaq, yang digantungkan gajinya tadi itu adalah menurut ilmunya sekretaris. Ketika si fulan datang jam 7, barulah di situ sekretaris itu mencatat gaji si fulan bertambah 1 juta. Maka begitu juga Allah Subhanahu wa taala sudah tahu si fulan wafat kapan dan dia menyambung silaturahmi. Yang mu'allaq ajal di sini adalah sesuatu yang tertulis yang dimiliki oleh malaikat yang ditugaskan untuk mencatat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Ra'd, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah itu boleh menghapus, boleh juga menetapkan sesuatu. Yang dihapus, yang ditetapkan tadi itu adalah sesuatu yang tertulis, yang termaktub dalam ilmunya para malaikat. Wa indahu ummul kitab, dan inilah Allah mempunyai ummul kitab. Para ulama menafsirkan ummul kitab tadi al-ilmul ilahi, ilmunya Allah Subhanahu wa taala, alladzi la taghyira fihi, yang mana ilmunya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin berubah-ubah. Ini makna yang kedua daripada Allah mengakhirkan ajal seseorang. Yang ketiga daripada makna mengakhirkan ajal seseorang adalah ayyakuna maknal hadis ayyubqiya atharu wasilur rahimi fid dunya tawilan, bahwasanya Allah mengkekalkan, menjadikan amalan-amalan kebaikan, perilaku-perilaku kebaikan yang dilakukan oleh orang yang menyambung tali silaturahmi itu senantiasa untuk dikenang. Maka ketika kita melihat seseorang ketika dia wafat, ketika dia meninggalkan dunia ini, yang disebutkan itu kebaikan, maka itu adalah tanda-tanda atau ciri-ciri bahwasanya seseorang tadi senantiasa menyambung tali silaturahmi. Maka di antara doa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, perkataannya Imam Sayyidina Ibrahim, waj'alni lisana sidqin fil akhirin, ya Allah, jadikan aku menjadi buah bibir yang baik bagi orang yang datang kemudian. Maka ketika kita wafat, dan harapan kita tentunya ketika kita nanti meninggalkan dunia ini, yang disebutkan, yang dituturkan, yang diceritakan perihal kita adalah perihal kebaikan. Jangan sampai ketika kita nanti meninggalkan dunia ini, yang disebutkan orang, alhamdulillah si fulan la wafat, alhamdulillah si fulan sudah meninggalkan kita sudah selamat dari tingkah laku keburukannya. Maka ketika seseorang senantiasa menyambung silaturahmi, itu bisa menjadi asbab kebaikan yang dia lakukan akan senantiasa dikenang oleh orang banyak. Yang keempat, makna dari hadis Allah mengakhirkan ajal seseorang tadi adalah laisa bi ziyadatil umri wa innama ziyadatul umri ad-durriyatus salihah. Yang bertambah itu bukan umur, yang bertambah itu adalah keturunan yang soleh. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita
keturunan yang soleh. Dan kita tahu hadisnya bahwasanya amalan seseorang itu semuanya terputus ketika seseorang itu wafat, kecuali apa? Kecuali 3 perkara. Di antaranya waladun soleh yad'ulah, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan dia ketika dia sudah meninggalkan dunia, dan anak-anaknya merupakan anak-anak yang soleh yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini bisa menjadi karena dia senantiasa menjalin tali silaturahmi dengan karib kerabatnya. Maka ini adalah 4 makna dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika seseorang senantiasa menyambung tali silaturahmi. Selanjutnya, hadis yang kedua yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang diriwayatkan an Jubair bin Mut'im, yang diriwayatkan dari Jubair bin Mut'im, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga seseorang qati'un, ai qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahmi. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tadi kita melihat fadilah ketika seseorang senantiasa menyambung silaturahmi. Maka kenapa dia mendapatkan fadilah? Karena itu adalah amalan yang sangat mulia. Dan ketika seseorang meninggalkan amalan yang mulia ini, tentu ada akibat, ada hukuman yang harus dia tanggung. Maka hadis ini menyebutkan la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga seseorang yang bagaimana? Yang senantiasa memutus tali silaturahmi dengan saudaranya. Maka ini menjadi ancaman, menjadi peringatan bagi kita untuk jangan semena-mena, jangan kita untuk memutus tali silaturahmi dengan karib kerabat kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ma min dzambin," tidaklah di antara dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang, ajdaru, yang paling pantas, ayu ajjilallahu li sahibihi al-uqubata fid dunya, yang paling pantas di antara dosa-dosa yang paling pantas Allah segerakan azabnya di dunia, wa yaddakhira fil akhirah, dan Allah juga simpan azabnya tadi itu di akhirat, adalah al-baghyu wa qati'atur rahim, berbuat semena-mena, berbuat kezaliman, dan memutus tali silaturahmi. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara dosa yang seharusnya atau yang Allah segerakan azabnya di dunia dan Allah juga simpan azabnya di akhirat adalah al-baghyu, berbuat kezaliman, dan memutus tali silaturahmi. Maka ketika seseorang, terkadang kalau kita lihat ketika dia memutus tali silaturahmi dengan saudaranya, bahkan dia memutus tali silaturahmi dengan orang tuanya, ibu bapaknya, maka di situ Allah akan segerakan azabnya. Terkadang kita melihat ketika dia memutus tali silaturahmi, dia mendapatkan azab, dia mendapatkan kefakiran, kemiskinan, hidupnya dilanda kesusahan. Kenapa? Karena dia telah memutus tali silaturahmi dengan saudaranya, bahkan dengan orang tuanya. Di dalam lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, yu'radul a'mal, amalan-amalan hamba, amalan-amalan seseorang akan diserahkan fi kulli yaumil itsnaini wal khamis, akan diserahkan pada hari Senin dan juga akan diserahkan pada hari Kamis. Fayughfaru likulli imri'in la yusyriku billahi syai'a, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa setiap orang yang tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Illa rajulun, kecuali, kata Allah, jadi tidak semua orang, kecuali illa rajulun kanat bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali Allah tidak mengampuni seseorang laki-laki yang mana antara dia dan saudaranya ada syahna,
ada ketidakselarasan, ada percekcokan, ada pertengkaran dengan saudaranya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, andiru, tunda dulu, andiru hatta yastaliha, tundalah catatan, tundalah penyerahan amal seseorang ini sampai mereka berdua tadi untuk berbaikan. Maka penyerahan amal-amal tadi, pengampunan Allah Subhanahu wa taala itu ditunda sampai kedua orang tadi itu berbaikan, saling memaafkan. Maka ketika seseorang memutus tali silaturahmi, banyak mudarat, banyak keburukan yang akan datang kepada dia. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini adalah dua hadis yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang fadilah ketika seseorang senantiasa menyambung tali silaturahmi, tentang mudarat, bahaya atau azab yang didapatkan oleh seseorang ketika dia memutus tali silaturahmi. Kesimpulannya sebagai penutup, hadis yang pertama yang kita bahas adalah Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba, barang siapa yang ingin ayyabsuta lahu fi rizqihi, Allah lapangkan rezekinya, wa ayyun sa'a fi atharihi, dan Allah akhirkan ajalnya." Kuncinya apa? Aifal yasir rahimah, maka sambunglah tali silaturahmi. Yang kedua yang kita bahas hadis hari ini adalah la yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak akan masuk surga seseorang yang mana seseorang tersebut qati'ur rahim, orang yang senantiasa memutus tali silaturahmi. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin hanya ini dapat kami sampaikan, salah dan kurang mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan hadis-hadis yang lain tentang birru wasilah, tentang kebaikan, tentang menyambung tali silaturahmi pada waktu yang insyaallah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.